Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini Jumat 17 Oktober 2025. Renungan didasarkan dari 2 Timotius 2 ayat 14 sampai dengan 26. Sebelum kita merenungkan kebenaran sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kemurahan-Mu, kasih dan anugerah-Mu hadir dalam kehidupan kami. Kami merasakan dan mengingat dari setiap pengalaman hidup kami bersama-Mu Tuhan. Dan pengalaman itu menjadi perjumpaan yang menunjukkan bahwa Engkau hidup, ya Tuhan Yesus. Dan karena Engkau hidup, maka Engkau terus senantiasa menghidupi kami dengan berkat kuasa dan kasih-Mu itu. Untuk itu kami mengucap syukur ya Tuhan akan keselamatan yang Kau anugerahkan kepada kami senantiasa. Keselamatan itulah yang Kau juga hari ini Kau berikan kepada kami melalui pemeliharaan kasih-Mu, melalui kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama. Kami yakin inilah cara-Mu yang senantiasa merawat kami supaya kami tetap memiliki pengharapan di dalam-Mu Tuhan. Maka berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengar dan melakukannya. Pada kuasa-Mu ya Roh Kudus ya Tuhan Yesus yang bekerja di dalam tubuh jiwa roh kami. Dan kami mohon ampun ya Tuhan Yesus atas setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Hanya di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus yang sumber kehidupan dan keselamatan. Kami naikkan doa ini dengan bersyukur dan percaya. Amin. 2 Timotius 2 ayat 14 sampai dengan 26. Demikian sabda Tuhan. Nasihat dalam menghadapi pengajar yang sesat. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan. Mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Yang kakung, yang putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini Jumat 17 Oktober 2025 adalah Tuhan memberikan kesempatan. Kemarin saya menjemput anak saya dari sekolahnya. Kira-kira jam 2:35
menit anak saya keluar dari kelasnya dan kemudian langsung pulang. Tapi kemudian saya mengatakan pada anak saya, Yaser, kaelo langit wis ireng, artinya sudah mendung. Kemudian ya paling kita siap-siap, Yaser, kadang saya panggil bos, paling ya ke depan hujan. Ternyata betul, sampai perempatan UGM, peletok, hujannya mulai deras. Kemudian saya langsung berpikir, iki ngiyup artinya cari tempat untuk berteduh, atau yang lain. Wah, akhirnya saya belok ke kiri. Saya ingat ada kompak. Kebetulan rambut saya kemarin kan masih gondrong. Wah, sekalian aja, ya sir, kita ke kompak, biar Bapak langsung potong rambut sambil menunggu hujan reda. Betul, Yaser mengatakan, benar Pak? Iya. Akhirnya kemudian kita ke kompak. Dan akhirnya saya potong rambut, puji Tuhan. Selesai potong rambut, hujan reda. Dan kemudian kita pulang, dan sampai di rumah, ternyata depan rumah itu kan ada talang air. Airnya masih menetes. Dan tetesan itu diamati oleh anak saya. Dan dia kaget, ih Pak, ada batu yang mencolot dari tetesan tadi. Mungkin karena kena air, kemudian bisa ada batu yang melompat. Lalu saya katakan begini, bukan hanya itu saja Yaser. Itu kan batako, itu kan keras. Tapi lihat itu, kan sudah mulai cekung. Sudah mulai ada lubang. Artinya apa? Itu proses yang terus-menerus dari air hujan. Yang keras bisa lubang. Artinya bahwa apapun yang paling berat, apapun yang dianggap tidak bisa, apapun itu bisa dilakukan asalkan kita terus-menerus konsisten komitmen untuk berproses. Wah, saya katakan begitu. Maka teks yang kita renungkan juga menjadi menarik. Ada proses yang tidak berhenti dalam panggilan iman kita. Kenapa demikian? Bukankah kita yang sudah dibenarkan berhadapan yang tidak benar di sekitar kita? Bahkan bisa jadi kita yang sudah dibenarkan tetap menyimpan yang tidak benar. Dan pada sisi yang lain, kita berdialog dalam diri kita sendiri soal kebenaran yang Tuhan ajarkan, tapi sisi yang lain kita berdialog dengan apa yang tidak benar di sekitar kita. Sehingga apa yang terjadi? Kadang-kadang kita mengadopsi, mungkin kita juga mencontoh, meneladan, mengikut, atau juga kita terperosok untuk mengikuti hal-hal yang tidak benar yang seperti Tuhan tunjukkan dan ajarkan kepada kita semuanya. Tapi inilah iman yang berproses. Maka teks yang kita renungkan juga bicara dengan demikian. Imanmu itu terus berproses. Artinya terus menjadi. Bukan patok bangkong wis rampung. Tidak demikian. Ukurannya apa seperti dalam kehidupan kita? Bukankah banyak tindakan-tindakan yang keliru, yang salah, yang berdosa yang kita lakukan? Sekalipun kita sudah tahu bahwa itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun kita juga tahu bahwa ada kebenaran yang Tuhan ajarkan. Maka teks yang kita renungkan ini mengingatkan secara khusus pada pengajaran sesat. Pada cara-cara hidup yang tidak baik, yang tidak tepat. Mari kita perhatikan secara khusus. Di ayat yang ke-14. Ingatkanlah dan pesankanlah semua itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah. Agar jangan mereka bersilat kata. Karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengar. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong, yang tak suci, yang hanya menambah kewasikan. Disebutkan tadi soal bersilat kata, soal berkata-kata, soal omongan kosong, soal apa? Soal yang tak suci. Mungkin ada kebiasaan di antara kita yang kalau ngomong itu misuh-misuh. Atau bicara yang porno-porno. Atau hal-hal yang tidak berguna lah. Sepele. Artinya yang, ya menurut saya tidak layak untuk dipercakapkan, apalagi didengar. Apalagi itu dilakukan. Ini khusus pada hal itu. Di teks ini.
Karena itu berbahaya, disebutkan perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Artinya itu bisa merusak kebenaran yang Tuhan tujukan kepada kita bersama. Di ayat 15, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Ini berbahaya. Yang seharusnya kebenaran itu mewarnai kehidupan kita dan mewarnai sekitar, tetapi karena kita kemudian tadi mengadopsi, mengadaptasi, bahkan tadi mengikut yang lain, maka kebenaran itu yang Tuhan nyatakan bagi kita menjadi luntur. Mau tidak mau kita harus mengakui dalam proses iman kita ada yang luntur atau semakin teguh. Maka kembali, tadi saya mengatakan pada anak saya, berproses. Maka hari ini, pesan apa yang kita terima? Yang pertama, yakinlah bahwa setiap kebenaran yang dari Tuhan adalah caranya yang senantiasa memberikan kesempatan kita untuk terus mengingat, merasa, dan melakukan kebenaran yang Tuhan tunjukkan. Sekalipun susahnya amat sangat, tadi seperti batako yang ditetesi air, tapi airnya berlubang. Demikian juga hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan. Pikiran kita yang tidak baik, jika terus ditetesi dengan kebenaran, konsistensi, komitmen hidup kita, maka yakinlah bahwa Tuhan yang memberikan kesempatan kepada kita, maka Tuhan yang memampukan kita untuk disebutkan ini hidup suci, hidup baik, hidup kudus, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Jika itu dilakukan, maka kebenaran itulah yang menghidupi kita semuanya. Secara khusus, kita perhatikan di ayat yang ke-24. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar, dan sabar. Tidak gampang seorang hamba Tuhan. Tetapi ini harus ada upaya yang keras. Harus sabar, tidak boleh bertengkar, harus ramah. Tapi jika upaya itu dilakukan, maka kebenaran itu akan menghidupi kita semuanya. Pesan yang kedua, dalam tema Tuhan memberikan kesempatan. Kita perhatikan secara khusus di ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Meterai Tuhan itu teguh. Maka kuasa Tuhan itu bekerja di dalam tubuh jiwa roh kita. Maka mintalah itu kepada Tuhan supaya kebenarannya itu senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Jika kita sadar bahwa kita keliru dan tidak benar, cepat-cepatlah untuk melakukan pertobatan. Karena apa? Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Tuhan mengenal kita, maka kita pun yang dikenalnya. Boleh mengatakan, boleh dengan kemudian dengan jujur mengakui setiap kebesaran yang kita lakukan. Maka Tuhan yang mengenal kita adalah Tuhan yang memberikan kesempatan kepada kita untuk datang kepadanya. Untuk itu, mari kita terus datang kepadanya. Supaya kita diubahkan. Dan setiap kebenarannya yang menyelamatkan dan membenarkan kita. Dan sebagai penutup, dalam tema Tuhan memberikan kesempatan. Kita perhatikan di ayat 25 dan 26. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali. Dalam tema Tuhan memberikan kesempatan, sebenarnya Tuhan mengundang kita untuk apa? Sadar kembali. Supaya dengan ketika kita sadar kembali, kita terus memiliki pengharapan. Kita diteguhkan dalam iman kita. Dan ketika kita sadar kembali, kita meyakini Tuhan yang memberikan kesempatan dari Tuhan yang berbelas kasih. Supaya kehidupan kita bukan yang binasa, tapi kehidupan yang diberkati, bahkan disebut berbahagia. Tuhan berkati kita semuanya. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk kebenaran sabdamu yang telah kau nyatakan kepada kami. Bahwa Engkau senantiasa Tuhan memberikan kesempatan kepada kami. Dan kesempatan itu berulang terus-menerus. Dalam kesabaran-Mu yang memulihkan dan memberikan kami kebenaran. Mampukan kami bertahan dan terus memiliki pengharapan di dalam-Mu Tuhan. Sehingga segala sesuatu dalam kehidupan kami menunjukkan pada ketaatan kesetiaan kami, pada kebenaran firman-Mu yang Kau ajarkan kepada kami.
Mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah Kau nyatakan. Karena Engkau adalah Sang sumber firman, maka kebenaran itu dinyatakan pada kami. Dan kebenaran itu adalah kuasa dan mujizat yang Kau nyatakan senantiasa dalam hidup kami. Maka kesenantiasaan itu yang juga Tuhan Kau anugerahkan. Secara khusus di dalam kehidupan Ibu Ami Birowo, anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Sulistianto Biaki, Bapak Cahyo Muntadi, Ibu Titing Santoso, Saudari Dita M. Kristanti, Ibu Indira Puspasari, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Ana Rosalia, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwi Nugroho, Ibu Erita Nesip, Ibu Pratiwi Hadi Wahyono, Ibu Rani Ayu Avianti. Demikian juga di dalam kehidupan Bapak Diaken Andreas Trasdiono, anak Nasya Alana, Saudara Gilbert, Ibu Susilwati, Ibu Frida. Tolonglah Tuhan dalam berkat kasih-Mu yang memberikan kekuatan pemulihan dan kesempurnaan kasih-Mu yang bekerja di dalam kehidupan hamba-Mu ini. Demikian juga Engkau memberkati setiap kehidupan Ibu Tugira Saliman, Ibu Rusmiati Suharti, Bapak Priyono, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subarti, Bapak Saharun, Bapak Bardi Benyamin, Ibu Sadi Budi Santoso, Bapak Kristian Daurimu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Berkati dan tolonglah setiap kehidupan hamba-Mu Tuhan dalam usia lanjut mereka. Kami percaya kasih berkat anugerah dan keselamatan-Mu hadir dalam kehidupan hamba-Mu ini. Demikian juga seluruh keluarga yang mendampingi, berikan kekuatan, ketabahan, kesabaran, dan terlebih damai sejahtera-Mu Tuhan memberkati mereka. Kami juga berdoa atas setiap kerinduan, harapan, permohonan, dan setiap pergulatan-pergumulan yang ada dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, berikan kami kekuatan, kesegaran, dan biarlah hanya kasih-Mu Tuhan yang menjawab dari setiap keluh kesah, dari setiap keputusasaan beban berat yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan, mujizat dan karya-Mu memberkati, menolong kami semuanya. Khususnya juga Engkau memberkati setiap kehidupan anak dan cucu kami dalam pekerjaan rumah tangga mereka yang rindu kehadiran putra, pasangan hidup, dipulihkan pekerjaannya, dipulihkan semuanya. Biarlah Engkau yang menolong setiap kehidupan anak dan cucu kami. Kami percaya. Dan kami percaya memberkati kehidupan gereja-Mu, Gereja Kristen Jawa Sari Mulyo. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati dan menolong kami. Demikian juga berkat kasih-Mu Tuhan, menyelamatkan bangsa dan negara kami Indonesia. Hanya dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, Sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati yang kakung, yang putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.